Indonesia dihebohkan oleh kasus pembunuhan. Menurut keterangan AKP Denny Tampenawas yang merencanakan pembunuhan. Pada awal tahun 2024, Indonesia dihebohkan oleh kasus pembunuhan. Kasus ini melibatkan seorang wanita muda berusia 19 tahun yang memutilasi keponakannya yang berusia 8 tahun berinisial TAM. Pelaku merencanakan pembunuhan ini setelah melihat korban mengenakan kalung emas dan berusaha merebutnya dengan cara yang kejam. Pelaku adalah Arnita Mamonto, seorang wanita juga seorang ibu muda, dan korban adalah keponakannya sendiri, yaitu berinisial TAM yang berusia 8 tahun. Pelaku juga memiliki anak balita yang ia bawa saat menjual perhiasan hasil kejahatannya. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 10.30 WITA. Pelaku telah merencanakan tindakan ini sebelumnya dan melaksanakan rencananya pada hari tersebut. Peristiwa ini terjadi di Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, khususnya di lorong barat Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan. Lokasi ini dipilih pelaku untuk melaksanakan aksinya agar tidak terlihat oleh orang lain. Menurut keterangan AKP Denny Tampenawas, motif pelaku adalah untuk mendapatkan perhiasan emas yang dikenakan oleh korban. Sampai saat ini sebenarnya tidak ada konflik antara pelaku dengan keluarga korban, tetapi memang atas dasar ekonomi dari pelaku ini. AKP Denny juga mengungkapkan bahwa pelaku kerap hidup bergaya hedonisme. Aning pun diduga gelap mata saat melihat keponakannya itu menggunakan perhiasan anting hingga kalung emas. Selain itu, tindakan pelaku juga terpengaruh oleh film-film sadis yang sering ditontonnya, sehingga membuatnya terobsesi untuk melakukan tindakan kekerasan demi mendapatkan barang berharga. Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setiobudi mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan bermula saat pelaku melihat korban bersama ibunya berada di rumah neneknya pada Kamis 18 Januari 2024 pukul 10.30 WITA. Pelaku yang melihat perhiasan milik korban kemudian merencanakan pembunuhan, dan sekitar pukul 11 WITA, pelaku bersama korban berjalan kaki ke lorong barat Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim. Dengan membawa sebilah pisau, pelaku dan korban melewati jalan belakang. Saat perjalanan, korban mengeluh lelah sehingga meminta pelaku untuk menggendongnya. Pelaku pun menuruti permintaan korban dan membawanya ke lokasi tujuan demi melancarkan niat jahatnya. Kemudian pelaku menggendong korban. Setelah sampai di tempat kejadian, pelaku menurunkan korban dan mendorongnya sampai terjatuh tertelungkap di tanah. Kemudian pelaku menindih korban dari atas sehingga korban tidak bisa bergerak. Kemudian pelaku menutup mulut korban dan menggoreng dari arah kiri ke kanan sehingga terputus. Pelaku kemudian menjatuhkan kepala korban ke dalam selokan. Usai membunuh korban, pelaku berdiri dan mengambil perhiasan yang dikenakan korban di tubuhnya. Selanjutnya, pelaku mendorong badan korban ke dalam selokan dan menutupinya dengan dedaunan. Pelaku kemudian menjual emas curian dari korban ke toko emas pada hari yang sama. Berdasarkan keterangan saksi dari penjaga toko emas, perhiasan itu dijual dengan harga Rp3.670.000. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Mobagu menjatuhkan vonis mati terhadap Arnita Mamonto alias Aning. Aning dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap bocah perempuan yang merupakan keponakannya sendiri. Putusan tersebut diketok oleh majelis hakim yang diketuai oleh Suharman dengan anggota Tommy Marlimandagi dan Cut Nadia Dibariski pada Kamis 21 November 2024. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa
Oleh karena itu, dengan pidana mati. Majelis hakim menyatakan bahwa Aning terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP. Dalam persidangan, barang bukti yang diajukan termasuk pisau yang digunakan untuk membunuh, perhiasan yang diambil dari korban, dan juga pakaian pelaku. Semua barang bukti ini mendukung fakta bahwa pelaku telah melakukan tindakan kriminal yang direncanakan. Kemudian, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga memberikan keterangan yang konsisten mengenai kejadian tersebut, termasuk bagaimana pelaku mengajak korban dan melaksanakan aksinya. Motif pelaku yang ingin mendapatkan perhiasan emas korban juga menjadi pertimbangan penting dalam putusan. Pelaku terpengaruh oleh film-film sadis yang sering ditontonnya yang menunjukkan adanya faktor psikologis yang mempengaruhi tindakannya. Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi yang ada, putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku dianggap sudah tepat. Tindakan pelaku yang kejam dan terencana serta pengambilan perhiasan dari korban menunjukkan bahwa pelaku layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Diharapkan dengan dijatuhkannya hukuman vonis mati ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa serta menjadi peringatan keras bahwa kejahatan terhadap anak tidak akan ditoleransi oleh hukum.